Ngobrol bareng bersama Jemaat GKI Ciputat. Saksikan 31 Januari 2021 jam 7 malam. Catat tanggal dan waktunya. Sekali lagi, Minggu 31 Januari jam 7 malam. Langsung di YouTube channel gkiCiputat.church. See you soon. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Ciputat. Ibadah Raya Minggu tanggal 31 Januari 2021 akan segera kita mulai. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kita responi panggilan Tuhan di pagi hari ini untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dulu. Amin. Nats pembimbing di pagi hari ini diambil dari Mazmur 43 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku." Kita responi nats firman Tuhan di pagi hari ini. Kita pejamkan mata. Kita nikmati hubungan kita dengan Tuhan Allah yang dahsyat. Bapa di dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi juga segala isinya. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, Jemaat GKI Ciputat. Kami kembali datang ke mezbah-Mu yang maha suci, menghadap Sang Raja kami, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Bertahtalah di atas penyembahan kami. Tuntun kami Tuhan untuk dapat menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Urapi kami melalui Roh Kudus Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami, kami beribadah. Layakkan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Thank you Jesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud
Pendeta Joko Utomo. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera kepada saudara sekalian. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Pujian berbalasan terambil dalam Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan 4a. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Jemaat, bersama-sama. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab kasih setiamu atas kehidupan kami yang sungguh-sungguh nyata. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan boleh adakan lagi bagi kami. Tuhan memberi kami sehat kuat dan memberi kami nafas hidup. Kami bersyukur ya Tuhan, dan di dalamnya kami mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami merasakan menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib sempurna atas kehidupan kami. Dan kami mengakui bahwa ketika kami boleh menjalani hari-hari dalam hidup kami boleh ada dan sampai pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan di pagi hari ini kami hendak beribadah kepadamu. Dalam persekutuan kami, keluarga lepas keluarga, kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, menguduskan kami dari kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Dan kiranya Tuhan boleh tahirkan kami. Biarlah kiranya Tuhan boleh bertakhta atas puji-pujian kami. Dan kiranya Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kami, baik ucapan syukur terlebih permohonan kami kepadamu, dan untuk setiap syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, pimpinlah kami dalam ibadah kami pada saat ini, terlebih ketika kami menikmati firman-Mu. Kiranya pengurapan-Mu atas setiap kami, terlebih setiap hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau mengurapi, Engkau memakai, dan pemberitaan firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap peralatan yang kami gunakan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan karena itu biarlah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Terpujilah
kesetiaannya di dalam kehidupan kita jemaat GKI Ciputat. Hari ini merupakan hari terakhir di bulan Januari 2021. Penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna. Kalau Tuhan sanggup memampukan kita menjalani bulan di awal tahun 2021, maka dengan iman Yesus penolong kita sanggup dan memampukan kita untuk menjalani sepanjang tahun 2021 dengan penuh kemenangan dari Tuhan. Ada amin Bapak Ibu jemaat terkasih di rumah? Amin. Sebelum kita menyanyikan pujian kita kepada Tuhan, dengan segala kerinduan saya ingin menyapa Bapak Ibu jemaat di rumah sebagai tanda keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Yesus adalah penolong kita. Saya akan menanyakan, Yesus adalah penolong kita. Bapak Ibu jemaat di rumah katakan, haleluya, puji Tuhan. Siap ya? Kita coba. 1, 3. Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah penolong kita. Haleluya, puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri, kita bersukacita bersama di dalam Tuhan. Dengan muka yang bersukacita, karena kita mempunyai teman yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, Sang Penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.
sebentar lagi kita akan mendengarkan pengetahuan yang baru melalui firman Tuhan yang ditabur oleh hambanya Ibu Evangelis Bea Padang. Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita serahkan, kita berserah hanya kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Kepadamu juru selamat, aku berserah. Saya undang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, firman dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku kepada namanya, saya persilakan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum lebih jauh kita bersama-sama akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sekali lagi Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama kami boleh membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau tolong kami, Engkau bantu kami di dalam kami mempersiapkan seluruh hati dan keberadaan kami untuk kami boleh memahami, mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Engkau berkati kami semua. Kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita dan kami dapat melakukannya dalam keseharian hidup kami.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, baik Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan segera masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang kali ini terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-18 sampai 21. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan ini. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita membaca. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Amin. Silakan duduk. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mau setia mendengar, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Nats hari ini mengisahkan pada waktu Allah datang di atas Gunung Sinai menjumpai umat Israel untuk menyampaikan 10 hukum Allah. Dia hadir di atas puncak Sinai, hadir di dalam api yang asapnya membubung tinggi, dan gunung itu gemetar, disertai guruh, kilat, bunyi sangkakala yang sangat keras, dan asap yang membubung tinggi dari puncak gunung itu. Peristiwa alam yang sangat luar biasa ini membuat seluruh umat Israel yang menyaksikan dari kaki gunung takut, gemetar, sehingga mereka berdiri jauh-jauh ke bagian lain dari lembah itu. Kesucian dan kedahsyatan kemuliaan Allah tidak tertahankan bagi mereka, dan menyinari, menguji, dan memeriksa hati mereka. Peristiwa itu juga dikisahkan di dalam Ulangan pasalnya yang kelima. Ya, kalau tadi di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, Ulangan pasal 5 juga menceritakan kisah ini. Dan dalam Ulangan 5 ayat 24 di sana dikatakan, mereka berkata, "Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dapat tetap hidup." Mereka katakan luar biasa, mana ada makhluk yang bisa hidup ketika mendengar suara Allah yang dahsyat itu. Ya, itu sebabnya mereka takut mendengar suara Allah, sehingga mereka meminta Musa saja mewakili mereka untuk bertemu dan berbicara kepada mereka. Sangat wajar orang-orang Israel merasa takut dan gemetar diperhadapkan pada situasi yang sangat hebat, dahsyat, dan menggetarkan itu. Kita tidak dapat bayangkan situasi pada waktu itu. Ya. Kalau kita baru juga mendengar bunyi guruh, ya seringkali kita dengar ya guruh, geledek yang menggelegar dengan keras saja, kita sudah merasa ketakutan, gemetar, ya. Dan sedemikian rupa waktu saya kecil, kalau kita mendengar geledek, saya akan lari mencari perlindungan ya kepada
papa, mama saya mungkin ya. Sedemikian rupa ya. Nah, situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada geledek yang sering kali kita dengar ya. Luar biasa. Maka bisa dibayangkan bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut dan gemetar. Jika kita membaca nats ini di ayatnya yang ke-20 ya, sepintas kita bisa berkesimpulan bahwa ayat 20 ini memuat kalimat yang kontradiktif. Oleh Musa, Israel diminta janganlah takut. Tetapi juga kemudian diminta untuk supaya takut akan Dia. Ya, supaya takut akan Dia ada padamu. Ya. Nah, diminta untuk jangan takut dalam arti supaya mereka tidak larut dalam kegentaran, ketakutan, kengerian yang melumpuhkan. Oleh karena mereka takut oleh murka Allah, oleh hukuman Allah yang menyebabkan mereka mungkin akan menjadi binasa atau mati. Kemudian Musa mencoba menguatkan bangsanya agar tidak takut dan berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Ayatnya yang ke-20 di dalam Alkitab terjemahan baru. Ya. Kemudian kalau kita membaca di dalam Alkitab versi atau terjemahan yang lain, versi ayat AYT ya, di sana dikatakan lebih dijelaskan, kalimat ini berbunyi, jangan takut sebab Allah datang untuk mengujimu agar rasa takut akan Dia ada padamu sehingga kamu tidak berbuat dosa. Nah, ini versi yang lain ya, terjemahan yang lain tapi artinya sama. Ketika Israel diperhadapkan dengan kedahsyatan Allah, mereka menyadari keberadaan mereka yang dipenuhi oleh dosa pelanggaran kepada Allah selama ini. Itu sebabnya mereka takut akan murka atau hukuman Allah. Musa menegaskan bahwa kedatangan Allah justru untuk mencoba. Tadi dikatakan yang mencoba atau menguji mereka, yaitu untuk memberikan kesempatan, bahkan menantang mereka untuk mengambil pilihan yang tepat. Apakah pilihan yang tepat itu? Ya, yaitu takut akan Allah sebagaimana diperintahkan Allah agar mereka mematuhi hukuman atau perintah Allah dan tidak berbuat dosa. Jadi tidak takut oleh kondisi, oleh murka Allah, tetapi supaya mereka takut Allah sebagaimana diperintahkan Allah, supaya mereka dapat mematuhi hukum atau perintah Allah dan tidak berbuat dosa. Takut di sini punya makna yang berbeda dengan takut sebelumnya. Takut di sini berarti rasa segan, rasa hormat, respek ya, sehingga mereka mau mematuhi perintah Allah. Khususnya ke-10 perintah yang telah diberikan dan perintah-perintah Allah lainnya. Inilah perintah dan ajakan Allah melalui Musa kepada bangsa Israel. Jangan takut. Artinya Musa menyuruh mereka berhenti dari rasa takut secara negatif, yaitu rasa takut akan murka,
atau hukuman Allah atas dosa-dosa mereka yang bisa menyebabkan kematian. Allah sedang memperlihatkan kekuatannya untuk menguji dan menumbuhkan di dalam diri mereka rasa takut yang positif, yang saleh dan hormat kepada Allah, yang akan mendorong mereka untuk tidak berbuat dosa. Ya, seperti disampaikan tadi. Kata takut punya beberapa makna. Takut bisa berarti perasaan gentar yang melumpuhkan, yang membuat seseorang bisa melarikan diri sejauh mungkin dari sesuatu hal atau orang yang ditakuti. Bahkan mungkin saking ketakutannya, orang tersebut sudah tidak dapat berbuat apa-apa selain mungkin berdiri mematung dengan gemetar. Namun takut juga bisa memiliki arti yang positif. Takut berarti perasaan segan, perasaan hormat atau respek kepada seseorang yang berkuasa, yang berpengaruh. Dalam hal ini, takut kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Adakah perasaan takut yang menyebabkan kita menjauh dari Allah karena ketidakbenaran dalam perbuatan kita sehari-hari? Takut menjauh dari Allah karena kita merasa adalah orang berdosa. Atau apakah kita memiliki rasa takut kepada Allah yang disertai dengan hormat, kagum akan kemahakuasaan, kebesaran, keagungan, kemuliaan, kekudusan Allah yang mendorong kita justru untuk datang kepadanya dan melakukan kehendaknya. Perasaan seperti ini membuat kita menyadari bahwa tanpa Allah, tanpa kebenaran firman-Nya, mustahil kita dapat hidup diperkenan oleh Allah. Ya, takut akan Allah. Ya, berarti justru kita mau mendekat kepada Allah dengan rasa hormat, kagum akan segala kebesaran dan kemuliaannya, dan kita sedia melakukan kehendaknya agar supaya kita tidak berdosa. Baik Bapak Ibu, takut yang mana yang kita miliki pada Allah, ya? Maka sesungguhnya takut akan Allah itu adalah perintah Allah sendiri. Ya. Perintah yang seringkali diberikan kepada umat Allah, kepada umat yang dikasihinya. Dalam hal ini umat Israel secara jasmani maupun juga kita orang percaya yang adalah Israel rohani. Allah mau agar kita takut akan Allah, takut akan Tuhan, dan mematuhi kehendaknya. Itu sebabnya Allah memerintahkan kepada kita untuk takut akan Allah. Penting untuk memahami apa yang dimaksudkan perintah itu bagi kita selaku orang percaya. Hanya waktu kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita dibebaskan dari ikatan perbudakan kepada semua bentuk ketakutan yang negatif yang tidak seharusnya kepada Allah.
Bapak Ibu, saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa takut akan Allah adalah perintah Allah itu sendiri. Nah, itu terdapat di dalam berbagai ayat dalam PL maupun PB, ya. Antara lain, kita bisa membaca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 dan 2. Ulangan 6 pasal 6 ayat 1 dan 2 di mana dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan ke negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Musa berkata, inilah perintah, ketetapan dan peraturan agar supaya kamu takut akan Allah. Supaya seumur hidupmu engkau dan cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Itu yang Tuhan perintahkan. Takut kepada Allah seumur hidupmu, seumur hidup kita, bukan sewaktu-waktu, kadang-kadang, tapi seumur hidupmu engkau dan anak cucumu haruslah takut akan Allah. Ya, ini yang pertama bisa kita baca. Jadi perintah Allah, ya. Takut akan Allah adalah perintah Allah sendiri. Ulangan 10 ayat 12 di sana dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu? Sekali lagi ya, yang diperintahkan adalah supaya takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Wah, ini lebih dijabarkan lagi, supaya kamu takut akan Allah. Takut akan Allah itu bagaimana? Dan kamu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Hidup seturut perintahnya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwaku. Inilah perintah Allah, ya. Selanjutnya di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 di sana dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, ya. Seperti kita tahu dalam kitab Pengkhotbah dari awal sampai akhir itu mengemukakan tentang anggapan secara manusia bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah sia-sia. Namun kitab ini ditutup dengan ayat 12 ayat 13 ini dengan mengatakan, akhir dari segala yang didengar, takutlah akan Allah. Dan takut akan Allah serta berpegang kepada perintah-perintahnya, maka hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Di dalam perjanjian baru kita juga boleh melihat perintah Allah yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Dikatakan di sana, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu dan takutlah akan Allah, hormatilah raja. Takutlah akan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, takut akan Allah dan melaksanakan kehendaknya adalah perintah Allah. Bersediakah kita mematuhi perintah Allah? Amin. Puji Tuhan. Nah, lalu kalau memang kita sudah atau
hidup dalam takut akan Allah, pasti ada tandanya dong gitu ya. Apa tandanya? Apa cirinya orang-orang yang hidup takut akan Allah? Kita akan melihat tanda atau ciri orang yang hidup takut akan Allah. Dalam Ulangan 13 ayat 4 di sana dikatakan, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Ya. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ya, pahami kebenaran firman-Nya dan taati, peka terhadap suara kehendak Allah. Itulah tandanya orang takut akan Allah. Dan kemudian dikatakan juga setia berbakti, beribadah, dan selalu berpaut kepadanya. Itu tandanya orang takut akan Allah. Mau memahami kebenaran firman-Nya dan mentaatinya. Ya, bagaimana kita bisa mentaati, berpegang pada perintah Allah kalau kita tidak mau belajar, mengerti dan memahami firman Allah, ya. Kemudian yang kedua tadi dikatakan suaranya harus kamu dengarkan. Berarti Tuhan mau juga kita peka terhadap suara atau kehendak Tuhan. Ya. Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana kita bisa peka kepada kehendak Tuhan? Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, Alkitab. Ketika kita merenungkan firman-Nya, ketika kita mendengar firman-Nya, Tuhan berbicara kepada kita ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita, di sana Tuhan berbicara. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita takut akan Allah, maka kita mempunyai kepekaan untuk mendengar suara dan kehendak Allah dalam hidup kita. Apalagi tandanya kalau kita takut akan Allah? Di sana takut akan berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu berbakti dan berpaut. Tandanya kalau kita takut akan Allah, kita mau setia, berbakti, beribadah kepada Tuhan, dan hidup kita, hati kita berpaut kepada Tuhan. Itulah tandanya kita takut akan Allah. Nah, yang kedua, takut akan Allah. Dalam Amsal 8 ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Orang yang takut akan Allah akan membenci kejahatan. Ya, membenci kejahatan berarti dia tidak akan berbuat kejahatan. Berbuat pun tidak, ya. Kalau orang benci tentu tidak akan melakukan, ya. Selain itu juga benci kepada kesombongan, kecongkakan. Ya, di sini dikatakan tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ya. Benci kesombongan, benci kecongkakan berarti kita tidak sombong, kita tidak tinggi hati, kita tidak congkak, merasa lebih dari orang lain. Dan kemudian dari mulut kita tidak pernah keluar tipu muslihat atau dusta. Itu tanda orang yang takut akan Tuhan. Nah, berikut Mazmur 112 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Kita berbahagia. Karena apa? Orang itu atau kita sangat suka kepada segala perintahnya. Mencintai perintah
Tuhan, firman Tuhan menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kita. Ya, berbahagialah orang yang selalu berjalan di dalam firman-Nya. Ya, merenungkan firman itu siang dan malam. Maka kita akan menjadi orang berbahagia. Berbahagia bukan karena harta dunia, tetapi berbahagia karena kita selalu mau dekat dengan Tuhan melalui segala perintah-Nya. Itulah tanda atau ciri orang atau kita yang takut akan Tuhan. Nah, selanjutnya, apakah dampak yang kita alami ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan? Kita melihat ya, apa sih dampaknya kalau kita hidup takut akan Tuhan? Mazmur 31 ayat 19, di sana dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Itu berarti kita akan boleh selalu menikmati kebaikan Tuhan yang tak pernah habisnya. Karena Tuhan memiliki persediaan simpanan kebaikan bagi kita. Kalaupun mungkin saat ini kita masih dalam masalah, mengalami kesulitan, ya, percayalah, sebagaimana Tuhan telah memberikan kebaikan-kebaikannya di tahun yang lalu ketika kita menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Kebaikannya tidak akan pernah habis bagi kita. Masih ada persediaan simpanan Tuhan yang akan dilimpahkan bagi kita. Sekali lagi, kalaupun saat ini kita masih mengalami masalah, mengalami pergumulan, masa kesulitan, yakinlah masih ada persediaan kebaikan Allah yang Dia simpan bagi kita. Ya, yang saatnya pasti akan diberikan bagi kita. Mungkin saat ini kebaikan Allah itu masih OTW, ya, dalam perjalanan on the way, untuk saatnya diberikan bagi kita, orang-orang yang takut akan Allah. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, dampak apa lagi bagi orang yang takut akan Allah? Mazmur 25 ayat 12, di sana dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan menuntun, membimbing jalan hidup kita. Ya, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan khawatir. Mungkin kita mengalami jalan buntu, mungkin kita agak tersesat dalam jalan hidup kita. Tetapi bagi kita yang takut akan Tuhan, Tuhan yang akan menuntun dan memimpin jalan hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Yang ketiga, Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan kita yang takut akan Dia. Tuhan bersedia bergaul karib dengan kita. Dan Tuhan juga mau kita bergaul karib dengan Tuhan. Maka ketika kita bergaul karib dengan Allah, setiap saat kita dapat datang, kita dapat berkomunikasi dengan Dia, kita dapat mencurahkan seluruh masalah keberadaan kita di dalam pergumulan kita kepada Dia. Curahkanlah isi hatimu kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menolong kamu. Ya, karena Dia adalah sahabat kita yang baik.
Nah, kemudian di sini dikatakan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Janji untuk pemeliharaan Tuhan, berkat dan segala yang baik bagi hidup kita akan diberitahukan kepada kita dan digenapi bagi kita. Janji-janji Allah begitu banyak bagi kehidupan orang percaya. Ada berapa banyak janji Allah yang disampaikan melalui firman-Nya, dan itu pasti akan digenapi bagi kita orang yang takut akan Tuhan. Janji pemeliharaannya, janji apalagi sukacitanya, banyak hal. Dan percayalah, Dia akan memberitahukan janji-janjinya kepada kita dan pasti akan menggenapinya. Secara khusus untuk kita yang sudah lanjut usia, saya sangat senang dengan janji Tuhan yang satu ini. Dia berjanji, sampai masa tuamu aku akan menggendong kamu, sampai putih rambutmu aku akan menggendong kamu, aku akan menyelamatkanmu. Luar biasa, ya. Sampai hari ini saya percaya Tuhan tetap menggendong aku, menyelamatkan aku. Demikian juga bagi para opa-oma lansia, Tuhan tetap menjaga, memelihara, bahkan menggendong kita semua. Itu baru salah satu janji, dan banyak janji-janji yang lain yang Tuhan berikan kepada kita, dan semua janji itu pasti akan digenapi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah melihat bahwa takut akan Tuhan adalah suatu perintah Tuhan, dan takut akan Tuhan itu bagi orang yang takut Tuhan ada ciri-ciri, tanda-tandanya, dan kita memiliki dampak positif dalam hidup kita ketika kita takut akan Tuhan. Amin. Nah, mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau periksa diri kita masing-masing. Adakah saat ini kita hidup takut akan Tuhan sesuai dengan perintahnya? Adakah dalam hidup kita yang takut akan Tuhan, kita benci kejahatan, kita tidak sombong, kita tidak angkuh, dan kita tidak suka berdusta? Sebagai bukti bahwa kita hidup takut akan Tuhan. Apakah dalam situasi sesulit apapun kita tetap setia kepada Allah dan menikmati penyertaannya, pertolongannya, dan kebaikan-kebaikannya? Sebagai dampak, hidup takut akan dalam situasi apapun yang mungkin akan kita hadapi ke depan di tahun ini, ya, sesulit apapun, maka kita akan tetap menikmati penyertaan Allah, pertolongan Allah, dan segala kebaikan-kebaikannya yang sudah disediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Roh Kudus, ajar kami dan berilah kami kemampuan untuk hidup dekat dengan-Mu dengan rasa syukur dan bukan hidup menjauh daripada-Mu dengan perasaan takut karena melakukan pelanggaran dalam perbuatan kami. Mampukan kami untuk boleh hidup takut akan Allah, agar kami dapat berpegang pada segala ketetapan-Mu dan perintah-perintah-Mu, dan menjauhkan diri dari segala kejahatan, keangkuhan, kecongkakan, dan bahkan dusta atau tipu daya dalam hidup kami. Sehingga dalam segala tantangan kami dapat tetap setia kepadamu dan boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu.
Bapak, saatnya kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapak, di dalam Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pelayanan di gerejamu GKAI Ciputat. Kami berdoa untuk Gembala Jemaat Bapak Pendeta Joko Utomo beserta dengan Ibu. Berdoa untuk setiap pelayan firman, untuk para majelis, guru-guru sekolah minggu, untuk setiap pengerja, untuk ketua komisi dan komisi. Kiranya Tuhan memberkati. Berikan kami kesehatan, boleh selalu bergandeng tangan, melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami masing-masing. Sehingga melalui pelayanan kami, jemaat akan terus bertumbuh dan berkembang, baik di dalam kehidupan menjadi dewasa rohani dan boleh bertambah-tambah dalam bilangan jiwa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa terus untuk pemeliharaan Tuhan atas seluruh jemaat kami, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai lansia. Kiranya Tuhan, Engkau yang menjaga, memelihara setiap jemaat-Mu. Beri kami perlindungan-Mu, beri kami kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terutama di dalam masa pandemi ini, Tuhan, Engkau bungkus tutup kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dihindarkan dari paparan virus corona. Kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau terus berdoa Tuhan bagi setiap pergumulan, masalah yang mungkin masih dihadapi oleh setiap kami, jemaat-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan campur tangan. Engkau memberikan pertolongan-Mu ya Bapa. Engkau melimpahkan segala kebaikan-Mu. Baik itu untuk masalah pekerjaan, ekonomi, masalah kehidupan rumah tangga. Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Kami masih berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang mungkin saat ini menderita sakit, kelemahan tubuh, atau juga yang dalam proses kesembuhan. Mari Tuhan, Kau lawati anak-anak-Mu satu demi satu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu, dan Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna bagi setiap jemaat kami. Bapa, kami masih terus berdoa untuk kondisi pandemi yang sampai saat ini Tuhan masih meningkat. Mari Bapa di surga, Engkau tolong. Engkau tolong supaya segera dapat diatasi. Berdoa untuk Satgas COVID-19 yang terus berupaya untuk mencegah terus menjalarnya virus ini. Kami berdoa untuk petugas-petugas medis, dokter-dokter, petugas paramedis yang terus berjuang melayani pasien. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati mereka yang telah bekerja dengan tulus hati. Jauhkan mereka dari penularan virus corona ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa mengucap syukur untuk vaksinasi yang sudah boleh dilaksanakan pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati, supaya melalui vaksinasi ini bisa memberikan jalan keluar
supaya penjalaran virus corona ini tidak semakin berlanjut. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Presiden, wakil presiden, kabinet dan jajaran pemerintahan dari pusat maupun daerah, mari Tuhan Engkau memberkati. Engkau memberi hikmat bijaksana yang daripadamu di dalam mereka melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah kami, dan dalam melaksanakan apa yang harus diperbuat untuk bangsa ini boleh mengalami pemulihan yang daripadamu, baik itu dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Bagaimanapun kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, hikmat Tuhan yang selama ini Tuhan berikan kepada Bapak Presiden kami beserta dengan jajarannya. Sehingga sampai saat ini beberapa hal yang mengganggu keberadaan pemerintahan kami boleh diatasi. Namun Tuhan, kami masih terus berharap dan berharap campur tangan Tuhan untuk selanjutnya bangsa ini boleh tetap berdiri dengan teguh untuk terus mengatasi masalah-masalah yang ada dan membawa bangsa kami kepada kesejahteraan yang daripadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami tak lupa berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu yang tersebar di Indonesia, di seluruh muka bumi. Biarlah melalui setiap gereja-gereja yang ada, berkat Tuhan Kau nyatakan di sana. Dan pakai setiap gereja ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Berkati setiap gereja yang ada, pelayanan mereka, pemimpin-pemimpin, gembala-gembala mereka, Tuhan memberkati. Begitu juga untuk gereja Kristen Alkitab secara nasional maupun secara daerah, Tuhan memberkati dan terus menambah-nambahkan jiwa-jiwa yang akan dipelihara dalam gereja GKAI. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati pelayanan Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Kami berdoa terus Tuhan untuk penginjilan, kiranya Tuhan juga Engkau terus bekerja. Melalui upaya penginjilan ini, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Mereka boleh diselamatkan dan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami mau berdoa Tuhan, ucap syukur untuk berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami sekalipun dalam masa sulit. Dan kami percaya Engkau terus memberkati kami, dan Engkau bahkan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mengembalikan sebagian yang berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan sebagainya. Mari Tuhan, Engkau persiapkan kami untuk boleh memberi yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati yang mengelola persembahan ini, sehingga sungguh boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur kami. Kami persembahkan kepadamu hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan terus memberkati kita. Tuhan mampukan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Hidup takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu, tetap semangat, sukacita, jaga kesehatan kita dengan selalu mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Para lansia, jangan kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk hambanya Ibu Evangelis Biapada yang sudah memberikan pengetahuan yang baru melalui firman Tuhan untuk kita jemaat GKI Ciputat. Doa kita, hambanya Ibu Evangelis Biapada diberkati di dalam pekerjaan, pelayanan, dan kesehatan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Doa penutup akan ditutup oleh hambanya Bapak Gembala Jemaat GKI Ciputat, Bapak Pendeta Joko Tomo. Nats penutup diambil dari firman Tuhan Yohanes 14 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku." El Shaddai, Allah Maha Besar. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai,
Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah sudah selesai. Tetap di rumah